Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh Jum'at Taubah, yang saya hormati Bapak Amin selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan cucuran rahmat dan berkahnya kepada mereka ini. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak dan adik-adik yang ada di masjid, serta bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Tidak lupa pemirsa YouTube. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, seperti biasa kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Mu'minun ayat yang ke-119. Ini 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum
Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Pada ayat yang sebelumnya yaitu ada penutupan. Penutupannya berupa pernyataan inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Jadi aku balas mereka ini pada hari ini bima sabaru, karena apa? Karena kesabaran mereka. Annahum humul faizun, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ini Pak sering banyak kalau kita lihat di dalam kehidupan itu ada pernyataan, ada permusuhan, ada jihad, ada diumpamakan perdagangan. Ini sebenarnya hampir mirip. Kayak umpamanya perdagangan. Nah, di sana itu dinyatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku beritahukan perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dijabarkan tu'minuna billah, disuruh beriman kepada Allah wa rasuli dan kepada utusannya. Dan wajahid di sana ada yaitu berjihad fi sabilillah. Jadi kuncinya kalau orang itu mau untung di dalam kehidupan ini diumpamakan dengan perdagangan, yaitu adanya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul. Keimanan kepada Rasul diteruskan jihad fi sabilillah. Kadang-kadang orang mengungkapkan jihad ngeri ya, ngeri. Padahal jihad itu banyak lahannya, bukan hanya angkat senjata, tetapi di sana itu banyak bentuknya. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, itu biasanya jihad itu diawali dengan amwal dulu Pak, dengan harta dulu yang kita miliki. Nah itu. Terus nanti kalau sudah nggak ada lagi, yaitu dengan jiwa. Nah ini, ya, jadi jihad itu banyak bentuknya, jangan diartikan angkat senjata. Dan sesungguhnya kalau jihad itu, yaitu yang gentle Pak. Perang itu yang berhadapan-hadapan, bukan musuhnya nggak ada terus bilang perang. Itu namanya pengecut. Ya, jadi bukan perang yang seperti itu. Ya ini lagi-lagi yang menyikapi siapapun gitu ya,
penguasa ataupun bukan penguasa, jangan alergi terhadap pernyataan jihad. Dulu itu pernah Pak, buku agama PAI, pendidikan agama Islam, kata-kata jihad akan dihapus. Ini kan orang-orang yang Islamofobia istilahnya Pak. Orang yang trauma, orang yang pokoknya terhadap Islam itu prasangkanya buruk terus, yang seperti itu. Nah, ini yang baru-baru kata kafir gitu ya, lebih parah lagi. Kafir harus dihapus. Orang-orang yang kafir aja gak bermasalahan kok. Dan itu memang untuk konsumsi untuk kita. Dan dalam praktiknya kita nggak pernah kepada saudara kita yang beragama Nasrani bilang kafir ketika dalam pergaulan, nggak pernah. Udah tahu tata caranya. Ya kalau kita itu bergaul seperti yang contohkan oleh Rasul, udah dan praktekkan seperti itu. Saudara-saudara yang beragama Nasrani, saudara-saudara yang beragama Hindu, saudara-saudara yang beragama Konghucu, udah seperti itu, nggak usah diputih-putih. Ya inilah keadaan yang kadang-kadang yang sebenarnya sudah jalan nggak usah dipermasalahkan. Kecuali gitu ya, ada orang, katakan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang menyembah selain Allah, terus hai orang kafir. Nah, yang seperti itu baru ingat. Di sana ada perlakuan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu tata caranya. Ya, jadi yang berikutnya lagi ada lagi yaitu muflihun, faizun. Muflihun itu kalau diartikan adalah kemenangan. Kalau kemenangan itu ya biasanya di sana itu ada yang dihadapi. Kalau kita lihat di dalam pernyataan Rasul itu pernah menyatakan nahnu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami ini dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Nah, sahabat kan bingung. Perang Badar itu perang yang luar biasa. Ya, musuhnya itu bandingannya luar biasa banyaknya. 1 banding 6 gitu ya. Ada satu riwayat seperti itu. Nah ini kan ya kayak tentara-tentara kita itu juga seperti itu Pak. Ya, kan kayak Kopassus itu 1 banding berapa gitu ya. Nanti apa itu angkatan udara 1 banding berapa. Itu ada apa itu, ada ukuran-ukurannya. Nah Islam lebih dari itu. Karena apa? Gak ada konsep manapun yang berkaitan dengan keyakinan adanya kehidupan yang di sana itu akan dibalas oleh Allah, surga. Dan orang itu siapa sih? Orang yang hidupnya tidak menginginkan kehidupan yang luar biasa, yang nantinya lebih panjang lagi, nggak ada. Orang yang tidak mengharapkan, pasti mengharapkan. Hanya dalam Islam. Makanya sesungguhnya kata-kata jihad itu yang datang dari Islam. Karena di sana ada keyakinan akan adanya kematian, ada kehidupan lagi. Kalau yang lain itu paling mengadopsi Pak, istilahnya perang suci gitu ya, perang suci. Nah itu yang lain, itu ikut-ikutan. Yang sungguhnya awalnya nggak ada, yang ada dalam Islam. Makanya ada pernyataan iskariman aumut syahidan. Iskariman, hiduplah kalian dalam keadaan mulia. Aumut syahidan, atau mati dalam keadaan syahid. Nah itulah pilihan. Makanya sungguhnya kehidupan ini adalah pilihan. Nah orang-orang yang memperoleh kemenangan, kuncinya yaitu kesabaran. Kesabaran. Bagaimana kesabaran dicontohkan? Para Rasul. Di sana sungguhnya para Rasul itu sabar semua. Tapi ada yang lebih kuat lagi. Di sana itu dikenal dengan ulul azmi. Ya. Nabi-nabi yang memperoleh gelar ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, ini nabi-nabi yang memperoleh gelar ulul azmi. Karena apa?
ketabahannya luar biasa, ujiannya luar biasa, di luar nalar manusia, ujian yang penuh dengan keyakinan. Jadi rasio itu nggak ada apa-apanya. Yang di sana itu dipasrahkan, penuh dengan kepasrahan kepada adanya Allah. Nabi Nuh disuruh membuat perahu yang adanya itu di pegunungan, Pak. Bayangkan. Tidak ada alat untuk mengangkut yang sebesar kapal Nabi Nuh. Ujiannya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam juga demikian. Harus menghadapi penguasa yang zalim. Nah, di sana dia harus menghadapi ujian-ujian yang luar biasa. Pengorbanan terhadap anaknya yang nantinya diwariskan kepada agama-agama yang sesudahnya, yaitu dengan kurban. Nah, itu yang luar biasa. Nabi Musa juga demikian. Harus berhadapan dengan penguasa yang zalim. Tidak sekedar zalim, tapi mengaku sebagai Tuhan. Nah, di sana padahal Nabi Musa itu adalah orang yang dididik, dibesarkan, harus menghadapinya. Bayangkan, Pak. Orang yang telah membesarkan, mendidiknya, terus harus meluruskan ujian yang luar biasa. Bisa diberikan mukjizat yang tidak tanggung-tanggung, bisa membelah lautan menjadi jalan tol. Nah, begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Beliau harus berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai medis, mempunyai alat-alat ataupun pengobatan yang ketika itu sudah puncaknya. Oleh karena itu, inilah kekuasaan Allah menunjukkan Isa bisa menghidupkan orang, bisa membentuk kelopak mata, bisa banyak bukti-bukti bahwa beliau itu mengungguli ketika itu sudah pada puncaknya dalam medis. Nabi Muhammad SAW juga demikian, harus menghadapi cobaan-cobaan yang luar biasa. Disinilah mukjizat yang paling abadi, Al-Quran. Kalau orang alim, Pak, mengkaji Al-Quran itu semakin dalam, semakin bersih, semakin murni, semakin bisa ditemukan yang tersirat, semakin keyakinan semakin mendalam kalau orang itu beriman. Dari segi manapun, dari segi bahasanya, dari segi pesannya, dari kandungan yang ada di dalamnya. Sehingga kalau dalam Al-Quran itu ketika mengkaji, Pak, itu ada ilmunya, yaitu ada ma'ani, ada bayan, ya, nanti ada badi. Jadi di sana mengetahui makna-maknanya, terus nanti mengetahui penjelasannya, Nanti ada lagi yang lebih dari itu, yaitu yang terakhir. Nah, di sini di sana cara penyampaiannya dengan gaya-gaya bahasa yang indah. Ada penyataan bahasa dengan bahasa tamsil gitu kan ya. Tamsil itu perumpamaan. Nah, ini yang disebut dengan badi, tamsil. Nanti ada lagi yaitu tasbih, penyerupaan. Banyak bentuk-bentuk bahasanya yang dalam keindahan. Nah, inilah Al-Quran. Kalau dikorek semakin ke dalam, semakin orang itu berpasrah diri. Itulah orang yang beriman. Kalau orang beriman mengkajinya, insya Allah sampai kepada kebenarannya. Kalau orang kafir kan enggak. Makanya dinyatakan la yamassuhu illal mutahharun, itu diartikannya la yamassuhu, tidak akan menyentuhnya. Yaknya itu kembali kepada Al-Quran. Yaknya itu yaitu orang. Illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan. Siapa yang disucikan? Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah. Jadi orang yang tersentuh oleh Al-Quran, yaitu orang yang mempunyai fondasi akidah. Ketika membaca, maka dia pun ada pesan-pesan, dia mau melaksanakannya. Nah, siapa mereka itu yang tidak mau
mengambil pesan dari Al-Quran. Nah, kemarin sudah saya bacakan, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Apakah kamu waktu hidup sudah diberikan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi kamu itu juga mendustakan? Nah, ini orang-orang yang mendustakan. Terus dinyatakan, dia menjawab, qalu rabbana ghalabat alaina siwatuna wa kunna qauman dhalin. Tuhan, Robbi, aku waktu dulu itu dikalahkan oleh hawa nafsunya, oleh keinginan-keinginan yang sangkanya di sana itu akan membawa kenikmatan. Yahsabu anna ma'lahu akhlada. Dia mengira bahwa kehidupan dunia yang ditumpuk-tumpuk itu akan mengabadikan. Gak ada orang yang bisa hidup sepanjang masa, itu gak ada. Walaupun mereka ingin, yaitu orang-orang yang kaya, gak ada. Kalau sudah datangnya ajal, ya sudah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seperti apapun kayanya, seperti apapun pandainya, kalau sudah datang ya sudah. Waktunya mati ya mati. Makanya orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, dia menyatakan, Rabbana ahrijna minha fa in kunna fa inna zalimun. Dia mengakui, ya Allah, aku ini memang waktu hidup termasuk orang-orang yang zalim. Kalau aku hidupkan kembali barang sebentar saja, maka aku akan kembalikan, aku akan infakkan, aku akan serahkan sesuai yang engkau perintahkan. Nah, ini orang-orang yang zalim itu seperti itu. Dijawab oleh Allah, qala sa'u fiha wa la tukallimuni. Ya, jadi di sini nyatakan, rendahlah kamu, hinalah kamu, celakalah kamu. Udah, gak usah ngomong waktu sekarang ini. Waktu di dunia ada yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia tidak mau mendengarkan, malah menghina, malah mengejek, malah membawa berita-berita yang tidak baik. Nah, makanya dinyatakan qala sa'u fiha wa la tukallimun. Udah, gak usah ngomong. Itu sudah marah Allah. Jadi sudah seperti itu. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ada juga di antara mereka dari hamba-hamba Allah yang berkata, ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa-dosaku, belas kasihanilah aku, dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan belas kasihan. Nah, itulah gambaran orang-orang yang tidak beriman nanti di akhirat itu seperti itu adanya. Dia yang ada adalah penyesalan. Penyesalan akhir tidak ada gunanya. Ya, kita teruskan. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qala, berkata, kam labistum, berapa lama kalian fil ardi adada sinin, keberadaan di bumi ini dengan beberapa bilangan tahun ini. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka itu berkata, aku berada di bumi ini kira-kira itu sehari atau sebagian, setengahnya, bilangnya seperti itu. Fas'alil 'adid, maka tanyakanlah kepada ahli penghitung, ahli yang menghitung masalah waktu. Ini ada pertanyaan seperti itu. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Diingatkan kembali, kamu ini hidup di dunia itu hanya sebentar, tidak lama. Lau annakum kuntum ta'lamun, andaikan kamu itu mengetahui. Ya kan Pak ya? Kalau kita rasakan kan apa yang sudah lewat itu sebenarnya sebentar. Kita kadang-kadang merasa kayak kanak-kanak, ya Allah, pada waktu kanak-kanak indah, minta uang kepada orang tua tinggal minta gitu ya, nggak mikir gitu. Sekarang dipintain nama anak,
harus mencari seperti apa. Ya jangan sampai mengecewakan anak yang menjadi tanggung jawab kita, seperti itu. Ya, jadi karena ingin, bahkan ada perasaan umpamanya, kalau dulu saya itu sekolah tidak membawa uang saku, sekarang kalau saya punya anak saya tidak ingin seperti saya dulu gitu ya. Perasaannya seperti itu. Aku harus lebih baik daripada orang tuaku. Seperti itu. Ada keinginan-keinginan seperti itu. Ya karena dulu pernah merantau waktu kecil gitu ya. Di sana juga ada kekurangan, ada macam-macam. Ya Allah ya Rabbi. Orang-orang itu kalau mondok Pak ya, mondok itu dulu itu kan orang pakainya wesel Pak. Makanya wesel dikirim gitu ya. Jadi nunggu kadang-kadang di kantor lihat-lihat ada weselnya gitu ya. Seperti itu. Kadang-kadang wesel terlambat dari orang tua. Bagaimana kita itu menyikapi hidup? Latihan pinjam kepada temannya. Itu pun kalau dikasih itu. Kadang-kadang kalau kita itu dulu yang namanya santri zaman dahulu itu kan masak sendiri. Kadang-kadang makan itu sama garam Pak. Kadang-kadang apa itu ya makan pokoknya lebih apa itu beli tahu yang kayak tahu kosong itu Pak ya. Terus ada cabai digetok gitu. Seperti itu. Nah itulah orang-orang dulu ketika nyantri itu seperti itu. Makanya ya Allah ya Rabbi, kalau bisa anak itu jangan sampai minta kepada orang tua, artinya terpenuhi terus gitu. Nah itu ada keinginan seperti itu. Ya itulah namanya ya, makanya kalau santri itu bisa mengatasi dirinya sendiri ya, bisa mandiri ya karena seperti itu kebiasaannya. Ya ada yang namanya manusia, ada yang sabar, ada yang nggak sabar gitu kan ya. Yang nggak sabar kadang-kadang ngambil barang orang, kadang-kadang gitu ya, yang nggak sabar gitu ya. Makanya di sini dinyatakan orang yang selamat, orang yang memperoleh kemenangan itu orang yang sabar. Yang sabar. Saya ingat Pak, kenapa sih ajaran Islam kok nyuruhnya memperoleh anak yang soleh? Kenapa? Kenapa nggak diajari? Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada anakku anak yang pintar. Kenapa enggak? Nggak seperti itu. Kenapa nggak diajari? Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang kaya raya. Kenapa? Kenapa kok doanya bilang diberikanlah kepada anakku memperoleh jabatan yang tinggi? Kenapa nggak seperti itu? Kenapa soleh? Dan di sana bisa dinyatakan dalam hadis termasuk yang abadi yang memberikan pahala kepada orang tuanya, waladun soleh. Kenapa seperti itu? Kalau anak pintar Pak, itu biasanya gurui orang tuanya. Siapa yang menggurui? Ada enggak? Enggak ada. Kalau digurui kesel Pak. Kesel. Kalau orang kaya, ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepadaku keturunan yang kaya raya. Datang sangkanya meminta Pak. Iya. Kalau anak itu kaya, itu datang kepada orang tuanya, datang itu sangkanya itu mau datang tuh bapakmu, menantunya mau minta tuh akan seperti itu. Kalau jadi pejabat, jadi singgal undang Mbak. Nah itu makanya diajari oleh Islam, mintalah kepada Allah anak yang soleh. Yang soleh seperti apa sih? Soleh itu digambarkan oleh Rasul, yaitu di hadapan Allah dia itu benar, di hadapan sama manusia juga dibenarkan. Seperti apa kehidupannya? Bisa dicontohkan. Sahabat Nabi yang soleh, yaitu ketika dia bangun dari tidur ingin qiyamul lail, di sana itu ketika mengambil airnya itu tidak kedengaran oleh sahabat-sahabat yang lain. Padahal mau qiyamul lail, jatuhnya air ketika untuk berwudu tidak kedengaran oleh sahabatnya. Nah inilah orang yang soleh.
Ketika dia itu mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, juga ingat orang yang berada di sekitarnya. Mohon maaf ya, adzan menjelang subuh sekarang di mana-mana ya. Menjelang subuh ada yang jam 3, ada yang 2:30. Ini ya baik sih ya baik. Tapi kadang-kadang ya kurang pas itu ya. Kalau di Makkah itu kan setengah jam ya, setengah jam menjelang subuh itu adzan subuh. Makanya kalau orang itu datang ke sana, sangkanya sudah subuh, adzan pertama itu biasanya menjelang. Jadi kalau kita itu subuh jam 4, setengah 4. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasul kalau qiyamul lail itu sudah sampai mepet waktunya ke subuh. Jadi beberapa menit di sana itu Nabi sudah melaksanakan witir, nah baru ada azannya. Ya sepertiga malam ini penghujungnya Pak, di penghujung sepertiga malam menghadap menjelang subuh. Tapi di sini enggak ya, nggak ada azannya ya, nggak usah lah. Sudah di waktu yang lain gitu ya. Ya, jadi ada beberapa yaitu ngikutin di Makkah seperti itu. Kalau saya perhatikan itu yang ngawali Tarbiyatun Nisa ya, Tarbiyatun Nisa. Terus yang lain ikut-ikutan. Iya, yang dulunya pelopornya gitu. Ya, jadi itulah gambarannya ya, orang-orang yang hidup setelah mati. Setelah mati dia itu tidak ada peribadatan, tidak ada bekal, yang adanya penyesalan. Dan dia pun mempertanyakan bahwa kehidupan itu lamanya seberapa lama sih gitu. Nah ternyata kalau kita perhatikan hidup itu hanya sebentar. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum, apakah engkau mengira annama khalaqnakum, aku buat kalian abasan, yaitu dengan sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan engkau mengira tidak akan dikembalikan. Ini kan di dalam Islam itu sudah diingatkan ya Pak ya. Kalau ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kesandung, innalillah. Ada kematian, innalillah. Pokoknya ada musibah, nah di sana diingatkan bahwa kita itu akan dimintai pertanggungjawaban terus menerus dalam bentuk kalimat-kalimat yang seperti itu. Maka dinyatakan lagi, wa ta'alallahul malikul haqq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah, penguasa yang sesungguhnya, tiada Tuhan selain Dia, dan Dialah Rabbul Arsy yang mulia. Tuhan yang arsy yang mulia. Arsy itu yaitu alam yang berada di atas langit ya Pak ya. Jadi kalau peristiwa Isra Mi'raj itu Pak, ada istilah kalau kita klasifikasikan, ada alam nasut. Nasut itu manusiawi Pak. Nah itu ketika perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu peristiwa manusiawi. Makanya kalau peristiwa Isra Mi'raj itu mudah dipahami. Itu peristiwa manusiawi. Nanti yang naik ke atas yaitu dari Masjidil Aqsa ke langit yang 7. Nah di situ namanya alam malakut, yaitu alamnya para malaikat. Nah ini sudah masalah keyakinan. Kalau keyakinan tidak campur tangan, tidak mungkin manusia itu akan beriman. Yang lebih dari itu, yaitu ketika Nabi Muhammad menghadap Allah di arsy, malaikat tidak sampai, tidak mampu. Nah dia menyatakan, ya Muhammad, bukan makommu untuk sampai kepada arsy. Hanya engkaulah, karena engkaulah yang dipanggil oleh Allah. Nah ini, jadi kalau masalah Isra Mi'raj itu berkaitan dengan masalah keyakinan, ada yang sifatnya manusiawi, ada yang sifatnya malaikat, ada yang sifatnya adalah lahut, yaitu ketuhanan.
Ya kalau ini kita tidak bisa menerima dengan akal, itu nggak bisa, harus dengan keimanan. Nah ini penting ya, keimanan ini. Ya, jadi disinilah maha tinggi Allah, dan Dia Allah lah yang kuasaannya sesungguhnya, dan Dialah yang sebagai penguasa arsy yang mulia. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih wa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang meminta, menengadahkan, menyembah kepada selain Allah, la burhana lahu, maka tidak ada argumen baginya, argumen alasan yang kuat itu tidak ada. Fa inna hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya itu ada di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, bahwa sungguhnya orang-orang yang mengingkari, kafir itu mengingkari, itu tidak akan selamat. Ya, kita sudah ditegaskan, siapa yang meminta kepada selain Allah itu tidak punya dasar. Makanya penjelasan tentang Allah itu banyak sekali. Aqrabu min hablil warid, gitu kan ya. Nahnu aqrabu min hablil warid, aku ini lebih dekat daripada denyut nadiku. Bahwa Allah itu artinya sangat dekat, sangat berkuasa. Makanya diajarkan kalau kita itu meminta hanya kepada Allah. Cuma tata caranya saja. Nah di sana dicontohkan. Yang pertama, kalau orang itu mau minta, bersihkan dulu ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus baca hamdalah. Karena apa? Karena kita wujud, ini yang mewujudkan Allah. Kita berterima kasih. Sudah hamdalah, baru membaca sholawat. Sudah baca sholawat, apa yang akan diminta? Pernyataannya apa? Yang lagi dirasakan itu apa? Ya lagi dirasakan umpamanya, ya Allah, keadaan COVID kok nggak hilang-hilang, COVID semakin jadi-jadi, bukannya semakin reda, tapi semakin menjadi-jadi dan seterusnya. Repot kan COVID kan. Ada yang tersinggung. Enggak. Di orang sono Pak, bukan orang sini Pak. Orang sono, orang sini mangga, ya, jadi ya seperti ini. Gambarkan. Sudah seperti itu, ya Allah ya Rabbi, angkat COVID ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang mengantarkan COVID, dan Engkaulah yang berkuasa untuk menghapus COVID. Nyatakan, kalau COVID itu hilang mau apa? Ya Allah ya Rabbi, kalau COVID hilang akan menambah keyakinanku, akan menambah kesempurnaan ibadah, dan seterusnya. Itu cara memintanya. Sudah seperti itu, diucapkan dengan wassallallahu ala sayyidina, dengan sholawat lagi. Terus walhamdulillahirabbil alamin. Itu tata cara minta. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa yang kita pahami itu yang tepat. Ya. Jadi kalau pakai bahasa Arab ya boleh. Allah Maha tahu ya, karena kita ini orang yang beribadah, ya Allah Maha tahu. Ya apalagi kita sudah mulai belajar menerjemahkan gitu ya, sedikit-sedikit pasti ada yang tahu. Ya walaupun kita tidak tahu itu ijazah dari sang guru gitu ya, maka sudah tahu maksudnya, maka Allah pun akan mengabulkan. Nah itu. Ya jadi meminta itu ada tata caranya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qul, kan katakanlah, Rabbir, ya Allah ya Rabbi, ampuni, warham, dan kasihanilah, wa anta khairur rahimin, dan Engkaulah sebaik-baik belas kasihan. Nah itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang
Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi